Mari kita berdoa. Betapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di siang hari ini. Kami menyadari dengan segenap akal budi kami tidak dapat mengandalkan apa yang kami punya. Kami tidak dapat mengandalkan kepintaran kami. Kami bahkan tidak dapat mengandalkan segala hikmat manusia untuk dapat menjelaskan kenapa kami masih hidup sampai dengan saat ini. Bahkan kami boleh tiba di tempat yang indah ini bersama dengan semua orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Itu semata-mata hanya karena kasih dan karunia-Mu. Itu semata-mata karena kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan Tuhan? Tentu kami sadar tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali kami menyerahkan seluruh hidup kami, segala perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, dimanapun kami berada. Biarlah semuanya itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan segala sesuatu yang terbaik buat hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyampaikan hanya yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Bukan berdasarkan pikiran, logika, akal daripada manusia, tapi oleh karena Roh Kudus, Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Bahkan Engkau berbicara kepada setiap hati dan pikiran semua kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah yang kami puji, Engkaulah yang kami sembah, sebab Engkau adalah Allah yang hidup dari dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang telah berkorban di kayu salib untuk kami, menebus setiap dosa kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Amang Inang semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh sampai di tempat ini semua hanya karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Ya. Saya mengambil renungan buat kita yang boleh menjadi penuntun atas kehidupan kita. Saya ambil dari Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Judul perikopnya, kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira
karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Kalau kita baca ayat ini dari ayat 1 sampai 11 ini sebenarnya adalah menggambarkan kehidupan kita setiap hari. Kita nggak mungkin terlepas dari hal-hal yang mengecewakan dalam hidup kita. Siapapun yang bertemu dengan kita sangat berpotensi untuk mengecewakan kita. Mulai dari orang yang terdekat sampai mungkin orang-orang yang nggak pernah kita kenal. Ketika kita bertemu dengan mereka, sangat mungkin mereka melakukan hal-hal yang mengecewakan, menyakitkan hati buat kita. Bahkan keadaan kehidupan kita setiap hari sekalipun, kalau kita mau hitung, maka lebih banyak hal yang mengecewakan daripada hal yang secara otomatis akan buat kita merasa senang, merasa aman, merasa nyaman, bahkan gembira. Puji Tuhan kalau kita berkumpul di tempat ini hari ini, kita bisa gembira karena kita punya satu tujuan. Kita punya satu maksud, yaitu datang ke sini untuk menikmati ciptaan Tuhan, datang ke sini untuk sama-sama mendengarkan janji Tuhan. Dan itu salah satu yang bisa membuat kita merasa bahagia. Tetapi tidak ada juga jaminan kalau pulang dari sini bisa aja salah satu di antara kita atau beberapa orang di antara kita melakukan hal yang tanpa disengaja, kemudian menyakiti perasaan teman kita. Nah, jadi saya pelajari otak manusia itu terdiri dari bagian logika, lalu ada bagian perasaan. Bagian perasaan itu adalah bagian yang terus-menerus bekerja menurut situasi dan keadaan. Otomatis. Contoh, kalau kita menghadapi hal yang mengecewakan, maka perasaan kita akan memunculkan hormon stres. Nah, hormon stres itu ada dua jenis, ada katekolamin, ada kortisol yang paling utama. Kortisol ini kalau kita pernah merasakan dan pasti pernah merasakan rasa sedih. Sedih yang sangat, ya bingung gitu. Gimana mau keluar dari kesedihan pun kita nggak tahu. Kalau itu hormonnya kemudian akan dihasilkan di otak kita. Itu hormon kortisol. Dan kabar buruknya, hormon kortisol itu ternyata akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Sehingga kalau dibiarkan hormon kortisol itu terus-menerus ada di dalam otak manusia, kita akan jatuh sakit. Mulai dari sakit infeksi, sakit gula, darah tinggi, bahkan sel-sel kanker itu kemudian akan bisa bertumbuh. Jadi hanya karena kesedihan. Dan itu adalah hal yang sudah tercatat di Alkitab, bahwa hari-hari ini manusia akan mati, dan mati karena kecemasan. Jadi rasa cemas itu kemudian menimbulkan sedih. Lalu hormon yang kedua, katekolamin. Ini adalah hormon yang membuat kita merasa marah. Kita pengen marah sama semua orang. Siapapun kita jumpa, kalau udah lagi tinggi hormon stresnya yang katekolamin, kita mau marah sama dia. Atau sebaliknya, ada hormonnya yang pengen kita lari dari kenyataan. Ah, udahlah, malas aku jumpa dia, tak usah jumpa. Ah, gitu ya. Udah nggak kuat toy lagi dia. Ah, gitu. Itu tandanya hormon stresnya sedang tinggi. Dan hormon stres itu semua akan menekan sistem daya tahan tubuh. Maka kita nggak bingung kalau kita bisa tiba-tiba jatuh sakit. Ih, semalam aku sehat-sehat padahal kurasa. Hari ini kok udah gak enak badanku. Nah, itu tandanya sedang tinggi hormon stresnya. Kalau kita baca dari perikop ini, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Padahal kenyataannya, karena berbuat jahat lah orang, maka kita akan bilang, ya aku kan marah karena dia kayak gitu. Kalau dia nggak kayak gitu, nggak marah aku. Nah, kan gitu. Nah, tapi harus kita ingat kembali, lantas kenapa orang berbuat hal yang mengecewakan? Tuhan Yesus pernah berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi, orang itu akan berbuat hal-hal yang jahat, mengecewakan, karena hormon stresnya tinggi. Dengan kata lain, orang berbuat jahat, mengecewakan buat kita karena dia kurang bahagia. Tapi kalau kita dalam keadaan berbahagia,
Tidak mungkin kita bisa berbuat jahat. Orang yang berbahagia pasti perbuatannya kebaikan. Kebaikan dan kebaikan. Sampai situ saya percaya kita setuju dengan apa saya katakan. Maka kalau kita lihat, kita ingat sekarang gitu ya, semua yang melukai kita dari sejak masa kecil, saya berharap, tapi tidak bisa paksa. Anggaplah semua orang yang mengecewakan kita sejak daripada masa kecil kita adalah orang-orang yang memang tanpa dia mau, dia kurang bahagia. Sehingga apa? Minimal yang pertama, gak perlu kita marah. Namanya orang udah kurang bahagia. Iyalah, malah kita kasihan. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika dia datang ke dunia ini, satu tujuannya, yaitu untuk menebus dosa, mengampuni dosa. Dosa siapa? Dosa kita. Siapa kita? Manusia. Siapa manusia? Tak tahu diri. Udah datang untuk diampuni, malah kemudian disalibkan lagi, dihina, diejek, diinjak-injak. Dan hanya satu hal yang Tuhan Yesus katakan, udah, ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka nggak tahu. Maka kalau hari ini kemudian kita berpikir, aduh kenapa hidupku kayak gini? Kenapa dia nggak berhenti menyakitiku? Ya jawabannya cuma satu, karena dia kurang bahagia. Lalu bagaimana supaya orang itu kemudian bisa berubah? Ya sederhana, buat dia bahagia. Supaya kalau dia jadi bahagia, dia nggak buat yang jahat. Katakan amin. Tapi persoalannya Pak, kayak mana mau bahagia udah disakitinya kita? Nah, hal ini sangat sederhana sebenarnya, tergantung kepada diri kita sendiri, yang dinamakan dengan kata percaya. Kalau di ayat yang ketiga itu dikatakan percayalah kepada Tuhan. Itu dulu. Lalu kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, pasti kita bisa melakukan yang baik. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Apa yang mau kita percaya terhadap Tuhan? Bahwa Tuhan sudah berjanji. Kalau di ayat yang kedua dikatakan apa? Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Berarti ketika ada orang berbuat yang mengecewakan dalam hidup kita, kita perlu percaya, udahlah, kalaupun dia buat jahat hari ini, nggak sampai di mana itu. Kayak rumput itu, lisut sendiri, nggak ada apa-apa rumput-rumput ini, lisut sendiri ini. Nggak perlu kita marah, kita pangkas dia, nggak perlu, udah biar aja. Kita berdiam aja di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Dan kalau Tuhan tempatkan kita, Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Hidup kita tidak berkurang sedikit pun dengan perbuatan jahatnya. Boleh aja diambil hak kita, tapi kemudian coba renungkan, masih hidup juga nih aku. Terusnya aku diperlakukan seperti, tapi kok sampai sekarang aku masih hidup? Kalau bukan karena kuasa Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita nggak mungkin hidup sampai dengan hari ini. Begitu banyaknya hal-hal yang salah, pilihan-pilihan yang salah kita ambil sejak daripada kita mengerti akan kehidupan ini. Tapi begitu baiknya Tuhan, Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah alasannya maka kita masih hidup sampai dengan saat ini. Pertanyaannya, percayakah kita dengan hal ini? Percayakah kita dengan segenap hati kita bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan? Kalau kita percaya 100% bahwa Tuhan yang memberikan kita hidup, maka di otak kita saat ini juga akan diproduksi hormon serotonin, dopamin, endorfin. Apa itu hormon serotonin? Hormon yang membuat kita merasa punya pengharapan. Sampai saat ini kita merasa nggak? Ada pengharapan. Aku tidak akan kecewa dengan hari besok. Aku percaya hari esok Tuhan yang jamin. Masa depanku Tuhan yang jamin. Sekalipun aku udah salah, sekalipun aku banyak berbuat hal yang mengecewakan, tapi aku percaya
Masa depanku ada dalam Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang menjamin masa depan. Sebagian mungkin bertanya, mana buktinya? Kayu salib. Mana buktinya Tuhan mementingkan masa depan kita? Salib itu adalah buktinya. Kalau hidup di dunia ini itu hanya untuk 80 tahun, lebihnya bonus. Tapi Tuhan menjanjikan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus. Supaya apa? Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang... Jadi ada pengharapan yang pasti. Rasa yang kita alami sebagai orang-orang percaya, dia penuh pengharapan. Maka ketika dia disakiti, dia tetap penuh pengharapan. Gak apa-apa, kau sakiti aja. Pengharapanku ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang sudah bahkan memberikan hidup yang kekal buat saya. Saya gak perlu marah. Kamu mau ejek? Ya ejek aja. Ingat aja tetap pengharapanku hanya pada Tuhan Yesus. Aku percaya hidup yang kekal. Sorga itu adalah tempat di mana tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi sakit. Kalau saat ini sampai hari ini kita masih merasa sakit, wajar, karena kita masih di dunia. Tuhan pun tidak pernah menjanjikan kalau selama kita hidup di dunia kita bisa bebas 100% dari rasa sakit. Karena yang pasti rasa sakit itu pasti muncul waktu kapan? Waktu kita bilang kita stres. Tambah sakit lagi kalau waktu ditanya kau stres, kita jawab enggak, aku enggak stres, enggak stres aku. Oh, itu sakit kali itu. Mana mungkin manusia enggak stres? Semua manusia pasti mengalami tekanan dalam hidupnya. Tapi kunci yang paling utama adalah yang pertama, kita jujur dulu, enggak usah pura-pura. Sebab kalau kita pura-pura, tambah stres otak ini. Kita cuma perlu datang sama Tuhan. Tuhan, aku stres Tuhan. Tuhan akan bilang, mari datang sama aku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan gantikan itu. Janji Tuhan Yesus, Dia akan menggantikan segala beban yang berat dengan kuk yang ringan. Amin. Nah, kalau kita percaya ini 100%, merasa sakit kepala kita hilang sekarang. Sakit di tengkuk itu hilang itu. Sakit di pinggang itu hilang itu. Tuhan, aku percaya dah. Nggak pakai tapi. Kalau kita sering kadang-kadang pakai tapi. Ya tapi kan. Belum lagi kalau kita bilang, apa yang mereka alami, dan Allah memang punya niat untuk membela bangsa yang dikasihinya. Amin. Kalau kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan, manusia bilang mana mungkin. Bilang sama dia, enggak apa-apa, karena kau manusia, aku manusia. Secara manusia pasti kita bilang enggak mungkin. Tapi apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Boleh katakan amin? Amin. Kita lihat persoalan ya, kata manusia pasti, berat kali persoalanku, aku bingung. Ya wajar lah kau bingung, bilang. Wajar bingung bang. Namanya manusia, mana nggak sanggup otak kita memikirkan jalan keluar kalau udah dalam masalah. Cukup kita bilang sama dia apa? Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi cukup percaya aja, cukup bilang percaya dulu. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Nah, iman itu berbicara tentang percaya dulu, lalu Tuhan mengerjakan mujizat. Dan ketika kita percaya, ada konfirmasi di situ. Tanda kita udah percaya atau enggak. Orang yang sudah percaya atau enggak. Orang yang sudah percaya enggak marah. Maka dibilang jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati. Enggak angek kita nengok orang yang jahat-jahat itu ya. Kayaknya enak-enak hidupnya. Biar terserah kau lah. Aku pun bisa beria-ria di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, karena aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Manusia boleh berkata nggak mungkin, tapi bagi Tuhan yang kupercaya tidak ada yang mustahil. Maka kalau kita kemudian sudah percaya, melewati setiap masalah persoalan kehidupan ini, kita tenang aja. Lalu kalau kita ketemu dengan orang yang kok kayaknya gampang marah dia ya, tenang aja, nggak apa-apa. Itu dia lagi stres. Kalau dia gampang marah, cukup apa kita bilang sama dia? Tuhan memberkatimu ya. Lihat pasangan kita marah-marahin kerjanya ini, doakan, kudoakan kau Pak, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ibu-ibu pun kayak gitu, lagi cerewet di rumah, bapak-bapak datang, tenang kau Mak, kudoakan kau. Jangan kasih duit. Kalau dikasih duit nanti belum tentu ada duit kita terus. Cukup kita bilang, Mak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Udah, senyum-senyum aja kita bilangnya, hilang marahnya itu. Kalau dia percaya. Kalau dia nggak percaya juga, udah bapak-bapak tak kemana lah, duduk tenang-tenang, biar aja dihabiskan stresnya. Anak-anak pun kayak gitu. Kalau kita lihat anak kita kemudian tiba-tiba jadi diem gitu ya, sekolahnya jadi terhambat, itu bukan karena dia yang mau, itu bukan karena dia bandel. Jangan pernah kita bilang bandel kali kau. Itu bukan bandel, hormon stresnya sedang tinggi. Dia sedang kekurangan hormon serotonin, dopamin, endorfin. Serotonin buat kita punya pengharapan, dopamin itu adalah hormon yang buat kita merasa tenang, rileks ya. Walau di tengah badai, di tengah badai sekalipun kita bisa tenang, bisa kalau percaya. Bahkan kita mengalami hormon endorfin meningkat, bersukacita. Ketika badai datang kita bisa bersukacita, bisa dong, orang kita percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang suka hati kau badai. Aku tahu sampai di mana kau bilang. Yang aku tahu Allah membela aku, Allah menolongku. Kau boleh lakukan apa saja yang kau mau. Kejadian 50 ayat 20. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap engkau, tapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Maka kalau kita ingat kisah daripada Yusuf bersyukur. Aduh, makasihlah ya, kau udah jahat sama aku, abang-abangku, saudaraku semuanya. Makasihlah karena jahat kau, itulah makanya aku sampai di sini. Jangan kita langsung menolak. Kalau ada orang berbuat jahat, kita karena jago kita punya senjata, kita sikat dia. Jangan disikat dulu dia, biarin aja dulu dia. Sebab kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kalau kita kemudian memberkati dia, itu hormon stresnya bisa turun. Orang jahat kalau hormon stresnya turun, digantikan dengan hormon serotonin, dopamin, endorfin, berubah dia, jadi baik dia. Baik kalau itu pasangan hidup kita kan, anak kita, saudara kita, tetangga kita, yang tiap hari akan harus bertemu. Tapi mungkin kalau orang yang nggak sering-sering ketemu sama kita, ya udah lost cause itu bilang, pergi tinggalkan dia. Ngapain stres kita mikirkan dia? Tapi kalau dia orang yang terdekat dengan kita, maka kita punya pengharapan, dia bisa berubah. Dan satu-satunya cara supaya dia bisa berubah, kasih dia bahagia. Bagaimana dia supaya bahagia? Kita bahagia dulu. Dengan apa kita bahagia dulu? Percaya 100%. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya tapi kan kok hidupku kayak gini dulu. Sabar. Karena kalau Tuhan bekerja, yang pasti dia bekerja kalau sudah percaya 100%. Dan tandanya orang yang percaya 100%, dia jadi sabar. Kalau kita merasa sering kurang sabar, nggak apa-apa, itu nggak salah. Wajar kok. Karena kita masih belum percaya 100%. Aku pasti akan sabar menjalani apapun dalam hidup ini. Kalau aku udah percaya 100% sama Tuhan, Tuhan, aku udah serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Terserah mau kayak mana, mau diombang-ambingkan kek, mau orang lempar batu sama kita, kita percaya tidak ada yang bisa berhasil, senjata-senjata yang ditempa melawan terhadap kita. Kalau kita udah percaya sama Tuhan. Itu ada di Yeremia itu. Seberapa banyak pun senjata yang ditempa terhadap engkau, tidak akan ada yang berhasil terhadap engkau. Sebab engkau hidup sebagai hamba Tuhan katanya. Maka sekarang serahkanlah diri kita. Kepada siapa kita serahkan? Kepada yang kita percaya. Apa kuncinya? Percaya dulu. Gak usah langsung mikir, oh ya nanti aku harus ke gereja ya, aku harus melayani ya. Oh nanti. Percaya aja dulu. Kalau sudah percaya, apapun yang kita kerjakan, semuanya kita lakukan seperti untuk Tuhan.
dan bukan untuk manusia. Kalau Tuhan memang tempatkan kita sebagai ibu rumah tangga, percayalah, sebagai ibu rumah tangga, kerjakan semua itu dengan takut akan Tuhan. Maka itu akan memberkati rumah tangga kita. Apapun profesi kita, tidak ada yang kecil di mata Tuhan. Selama kita tahu bahwa kita bekerja untuk Tuhan, upahnya dari Tuhan. Amin. Aku berdoa supaya hari ini kita bisa memahami, oh ternyata percaya yang paling utama. Percaya dulu. Tidak ada penyakit yang gak bisa disembuhkan. Amin. Mau sakit kanker stadium berapa, semua bisa disembuhkan. Yang sembuhkan bukan aku, Tuhan. Kalau Tuhan belum sembuhkan, berarti karena belum percaya. Memang kadang kita nggak mau mengaku. Udah percaya kan? Nah itu kan sering juga tuh. Udah percaya, gue enak kali aku udah ke gereja ya. Siapa bilang kalau ke gereja tandanya udah percaya 100%? Tuhan gak pernah melarang orang untuk datang ke gereja. Mau dia udah percaya, mau dia gak percaya, silakan aja datang ke gereja. Kita kan udah berdoa. Tuhan gak pernah larang. Mau percaya gak percaya, kau boleh aja berdoa. Mau berjam-jam juga berdoa gak apa-apa. Tapi iblis tahu, selama yang berdoa ini belum 100% percaya sama Tuhan, maka doanya gak ada kuasa. Dia boleh kasih persembahan banyak-banyak, terserah dia. Gak apa-apa, Tuhan gak pernah larang. Udah kasih aja persembahanmu. Selama hatinya belum percaya 100% bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Maka apapun yang dia kerjakan, tidak ada kuasa dari Tuhan yang menyertai kehidupannya. Mari kita belajar dari Daud. Betapa Daud di sepanjang hidupnya itu terus-menerus tertekan. Ditekan sama saudara-saudaranya, dianggap gak ada sama bapaknya sendiri. Pada waktu itu Samuel mencari raja yang mau diurapi menggantikan Saul. Yang ditunjukkan sama Isai adalah saudara-saudaranya. Ganteng, tinggi, besar, belajar di tentara. Lalu Samuel melihat satu persatu. Gak ada ini yang ditunjuk Tuhan, kata Samuel. Barulah mereka teringat, oh ya ada satu lagi adik kami. Tapi Isai berkata, cuma dia badannya kecil, mana mungkin dia jadi raja? Apa kata Samuel? Manusia melihat rupa, tampang, tapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan mencari hati yang menyembah sama Tuhan. Apa arti menyembah? Hati yang mengaku percaya. Kalau bukan karena Daud percaya 100% sama Tuhan, mana mungkin Daud kemudian mau menjaga kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Hal yang kecil sepele. Tapi yang dia hadapi di padang belantara di sana adalah singa. Tapi dia bilang apa? Bersama dengan Tuhan, singa pun tidak bisa menyentuh kambing domba yang dipercayakan bapakku kepada aku, katanya. Lalu kemudian dia tampil menghadapi Goliat. Kau berani menghina Allah Israel. Kau datang berhadapan bukan dengan, kau berhadapan dengan Allah. Cukup dengan batu kecil. Nggak masuk di akal lah. Macam mana batu raksasa bisa kena batu ini? Nggak ada sniper, tapi kena, mati. Percayalah kita hari ini, siapapun yang datang melawan kita, selama Allah ada di pihak kita, tidak ada yang bisa jadi lawan kita. Percayalah kita saat ini juga, kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, karena Tuhan memelihara hidup kita. Memang kurang duit kita, tenang aja. Tuhan tidak pernah membiarkan kekurangan apa yang kita butuhkan. Kita bisa makan, kita bisa hirup udara, bahkan kita selamat dari hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Bencana alam, kecelakaan, orang-orang yang berniat jahat. Kenapa nggak datang dalam hidup kita? Kalau bukan karena perlindungan Tuhan, itu pasti kita akan kalah dengan itu semuanya. Hari-hari ini kita bakal menghadapi banyak sekali megatrust, gempa bumi, segala macam. Ayo, kita berserah sama Tuhan. Kita berdoa karena percaya sama Tuhan. Kita berseru untuk tempat kita tinggal, bahkan untuk bangsa ini. Karena kita percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi Tuhan bisa lihat hati. Ya kalau memang dari bagian orang-orang itu udah harus lisut seperti rumput, ya udah lisutlah dia. Siapa suruh dia nggak mau percaya? Amin.
Semua penyakit kita juga kita percaya, kita berdoa disembuhkan dengan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Bahkan Engkau mengasihi kami dengan kasih agape, yaitu kasih yang mengasihi kami sekalipun kami gak peduli sama Tuhan, boro-boro mengasihi, tapi Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah ya Tuhan, siapapun di antara kami pada siang hari ini, kami menyadari dengan sepenuh hati pikiran kami bahwa kami punya Allah yang mengasihi kami. Mungkin sudah sekian lama kami tidak pernah merasakan kasih Allah. Hari ini percayalah, kalau kita masih hidup itu karena Tuhan mengasihi kita, maka kita akan merasakan damai sejahtera saat ini juga. Kalau sampai hari ini kita masih hidup, percayalah itu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka kalau kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, apapun masalah, apapun persoalan yang masih kita hadapi sampai dengan saat ini, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubahkan segala rencana-rencana yang jahat, hal-hal yang mengecewakan yang datang dalam hidup kita, Tuhan ubahkan menjadi kebaikan atas hidup kita. Kami percaya akan semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kalau ada yang sakit, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sudah buktikan sendiri, Engkau tunjukkan sendiri. Tidak ada penyakit yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Dokter boleh berkata obat nggak ada. Dokter boleh berkata penyakitnya sudah tahap kronis. Dokter boleh berkata divonis umurnya tidak panjang lagi. Tetapi hari ini percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang yang mati sekalipun. Dia bangkitkan dengan kuasa-Nya. Dan yang kami percaya adalah kuasa-Mu Tuhan, bukan akal, logika, pikiran kami. Sebagai manusia wajar sekali kalau kami kemudian terbatas. Tapi kami tahu Tuhan, bagaimana Engkau menciptakan alam semesta ini. Itu jelas jauh di luar daripada nalar kami. Kami merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, kalau bukan karena Tuhan kami nggak mungkin ada sampai dengan saat ini. Kami sadar dengan sesadar-sadarnya. Oleh sebab itu kami berhenti mengandalkan kekuatan kami. Kami berhenti mengandalkan kepintaran kami. Kami berhenti mengandalkan logika kami. Dan kami mulai bergantung, berserah, berharap hanya sama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati acara ini selanjutnya Tuhan. Engkaulah tetap yang menguasai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu. Engkau mengubahkan hati kami Tuhan, karena ini adalah kesempatan yang baik. Tuhan mau tunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami punya pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, firman kebenaran yang kita dengarkan siang hari ini memperkuatkan kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan, lebih percaya dan meyakinkan bahwa Tuhanlah sebagai penolong kita dalam kehidupan